sahabat Nalanda, selamat datang di Nalanda Podcast, tempat kita berbagi inspirasi, pengetahuan, dan cerita-cerita penuh makna. Hari ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh Bapak Sukiman. Halo Bapak, apa kabar hari ini? Halo Miss Ratna, baik. Pemirsa, halo. Ya, ikut happy nih dengar kabar baiknya Pak Sukiman. Wah, Pak Sukiman, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih. Wow, menarik nih. Ya, siapa dia? Ya, beliau merupakan sosok inspiratif, seorang cendekiawan muda Buddhis yang saat ini berperan sebagai Ketua Harian atau Direktur Eksekutif DPP Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia. KCBI. Ya. Oke. Boleh langsung kita sambut ya Pak? Oke. Kita sambut Ko Erik Fernando. Selamat datang di Nalanda Podcast, Ko Erik. Ya, nama budaya, Ko Erik. Nama budaya. Gimana kabarnya hari ini, Ko Erik? Baik, kabar saya baik. Terima kasih. Turut berbahagia kelihatan dari wajahnya, tentunya juga happy ya, Ko ya. Iya. Karena kalau nggak happy kita nggak lanjutin nih podcastnya hari ini. Oke, Ko Erik, apa aja nih kesibukannya akhir-akhir ini? Aku baru pulang dari Bangkok karena saat ini masih kuliah juga, melanjutkan studi S3 jurusan Global Buddhism, kerjasama antara Institut Nalanda dengan Raja Manggala University of Technology Krung Thep di Bangkok, Thailand. Wow, luar biasa. Jadi kalau ngelihat latar belakang pendidikan beliau ini ya, ini dari saya coba searching gitu ya. Satu, ilmu politik UI, cum laude. Ya. Dua, komunikasi UI, cum laude. Dan sekarang beliau kandidat doktor hasil kerjasama Institut Nalanda dengan Krung Thep University. Luar biasa. Iya. Dan yang lebih luar biasa lagi, masih energik dan usianya relatif nih. Dan ini patut menjadi contoh bagi generasi Budi saat ini, Miss Ratna. Nah, itu yang saya penasaran nih, Pak. Di tengah berbagai kesibukan tadi yang Ko Erik sampaikan, jadi mahasiswa juga, kemudian aktif di KCBI. Gimana nih caranya Ko Erik membagi waktu antara diri sendiri, kemudian keluarga, dan gimana sih biar tetap semangat dan energik gitu? Ya. Kalau dari aku, pasti semua manusia itu sama, setiap hari kita punya waktu 24 jam. Tinggal bagaimana kita ingin 24 jam ini kita gunakan sebaik mungkin di kehidupan kita yang singkat ini. Dan yang paling penting itu dalam hidup ini, kita bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, lalu bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat serta lingkungan. Nah, oleh karena itu, kenapa aku aktif berbagi dharma, keliling, sharing, menyapa teman-teman pemuda, maupun kadang di kebaktian ibu-ibu, maupun di kebaktian dewasa, bahkan juga kadang datang ke penjara-penjara, di berbagai rumah tahanan maupun lapas, karena aku punya keinginan hidup yang singkat ini kita bisa bermanfaat bagi banyak orang lain, dan menebar manfaat itu nggak cuma dengan materi, tapi juga dengan pengetahuan yang kita miliki. Dan seperti yang kita tahu, Sabang Danang Dhamma Danang Jinati, berbagi dharma itu adalah pemberian yang tertinggi. Iya, ini menarik sekali nih, Ko Erik ya. Kan tadi sepintas ya, Ko Erik tadi tentang bagaimana ketertarikan Ko Erik untuk menjadi bagian dari penyebar Dharma, ya, Dharma Duta. Tapi sebelum Ko Erik terjun ke dunia Dharma Duta ini, saya lihat juga nih ya, dari latar belakang Ko Erik ini seorang yang hobi berorganisasi, ya, berorganisasi. Mulai dari S1 di UI, sudah aktif di KMB UI, ya, kemudian di Hikmah Budi pernah juga ya, di PP Hikmah Budi, kemudian KCBI, Walubi. Nah, apa yang kemudian membuat Ko Erik itu, atau ini hobi, atau ya ada dorongan secara spirit untuk aktif di organisasi-organisasi ini? Ya, saya percaya bahwa kita hidup sebagai manusia ini di bumi ini menganut prinsip sapu lidi. Jadi kalau sapu lidi itu kan terdiri dari berbagai lidi. Nah, kalau kita berdiri sendiri, lidi ini kan gampang patah. Tapi ketika lidi ini digabung, kemudian
dirangkai sedemikian rupa menjadi satu kesatuan, maka dia menjadi sapu lidi yang punya manfaat. Nah, begitu juga saya melihat organisasi ini seperti kita menggabungkan berbagai lidi-lidi tadi untuk bisa menjadi satu. Ketika menjadi satu, maka dampak yang kita berikan bisa lebih besar dan bermanfaat untuk masyarakat, terutama untuk pengembangan agama Buddha di Indonesia. Jadi saya melihat organisasi ini perannya adalah untuk mempersatukan orang dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai pemikiran, bagaimana dia bisa menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, saya dari kuliah memang aktif di keluarga mahasiswa Buddhis di UI, lalu berlanjut di organisasi mahasiswa Buddhis Sigma Budi, lalu sekarang juga di KCBI, Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia. Yang menarik juga, kenapa nih KCBI gitu kan? Banyak nih ya pilihan organisasi-organisasi yang lain. Ada apa dengan KCBI sehingga, dan saya lihat KCBI pun cukup terangkat nih setelah Ko Erik aktif di dalamnya nih. Ya, jadi memang KCBI ini adalah wadah organisasi yang sudah berdiri pada saat itu tahun 1994. Pada saat itu sejumlah sarjana berarti Buddhis, sudah cukup lama ya, 94 ya, 94. Dari berarti 32 tahun yang lalu. Pada saat itu sejumlah sarjana Buddhis mereka melakukan simposium cendekiawan Buddhis, dan pada saat itu mereka meminta kesediaan Ibu Hartati Murdaya untuk memimpin organisasi ini bersama-sama dengan Bapak Mendiang Okadiputra yang pada saat itu merupakan pensiunan dari Direktur Urusan Agama Buddha, karena pada saat itu Ditjen Hindu Buddha kan masih jadi satu. Nah, kemudian pada saat itu 94 peran dari KCBI ini dibawa oleh Ibu Murdaya sangat vital ya, sangat berperan. Pada saat itu organisasi cendekiawan di Indonesia lagi booming-boomingnya. Di bawah kalau di Muslim ada It's Me. Ya, gitu ya. Pada saat itu kan mendiang Pak Soeharto selaku presiden sangat mendorong ya kelompok cendekiawan ini melalui kepemimpinan mendiang Bapak Habibie di ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim, dan bersinergi dengan golongan cendekiawan agama lain, mulai dari Kristen, Katolik, Hindu, dan pada saat itu Buddha juga ada representasi melalui kehadiran Ibu Murdaya. Dan di tahun 94 itu mereka bersama-sama melakukan satu konsensus atau kesepakatan yang dikenal dengan istilah Piagam Pancasila Pejambon pada saat itu, yang dideklarasikan di depan mendiang Bapak Tri Sutrisno selaku wakil presiden, dan di mana mereka bersepakat para cendekiawan ini bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi negara dan menjadi prime mover pada saat itu untuk menyongsong 50 tahun Indonesia merdeka ya pada saat itu. Dari masa KCBI dibentuk ya, Ibu Murdaya itu kan memang saat itu cukup booming juga gitu ya. Nah, tapi setelah itu sepertinya ada ya kayak masa mati suri gitu ya. Nah, sekarang saya lihat mulai muncul kembali. Nah, usaha untuk bisa membangkitkan kembali itu mungkin Ko Erik bisa ceritakan ke kita. Ya, jadi memang pasca terbentuk tahun 1994 banyak terjadi dinamika. Baru kemudian di tahun 2021 pada saat itu diselenggarakan satu seminar menjelang Waisak, di mana seminar itu menghadirkan Prof. Jimli Asidiki, pada saat itu merupakan Ketua Umum ICMI, bersama-sama dengan Ibu Murdaya selaku narasumber. Kita menggelar seminar tentang 4 pilar berbangsa dan bernegara. Pada saat itu kebetulan saya diamanahkan sebagai moderator, dan pasca dari kejadian peristiwa seminar tersebut banyak dorongan untuk kemudian kita mengaktifkan kembali wadah cendekiawan Buddhis ini, karena saya lihat banyak terjadi gap Pak Sukiman pada saat itu. Kalau anak-anak Buddhis ketika dia usia
TK ada wadah sekolah minggu. Betul. Kemudian sampai SD nanti ada sekolah minggu yang lebih besar. Kemudian ketika SMP kan ada wadah kebaktian remajanya. Betul. Ketika SMA ada kebaktian pemudanya. Dan ketika mereka kuliah di tiap kampus, kebanyakan sekarang KMB, ya? ada wadah organisasi mahasiswanya. Mereka bisa aktif di KMB dan lain sebagainya. Tapi kemudian terjadi gap yang sering saya temuin ketika lulus dari perguruan tinggi, banyak anak-anak muda Buddhis ini bingung mau datang ke vihara, merasa awkward. Jadi datang ke baktian yang dewasa udah biasa kan ramai, lebih ramai. Tapi datang ke kebaktian yang pemuda, mungkin yang usia SMA kuliah, juga merasa udah terlalu senior nih mereka nih. Jadi mereka ada gap. Nah di situ saya lihat ada perlunya wadah cendekiawan ini untuk bisa menjembatani para sarjana-sarjana yang baru lulus juga bersama-sama dengan kelompok pemikir, para cendekiawan, dari para profesor, guru-guru besar kita, kemudian para dosen, para pemikir, maupun orang-orang yang punya ketertarikan di bidang berbagai sektor ya. Kalau Ibu Murdaya selalu bilang Ipolek Sosbud Hankam. Nah, di berbagai bidang tersebut, nah kita bisa berkumpul, bersatu, berbagi pikiran, bertukar pandangan untuk memajukan agama Buddha ini. Menarik. Iya. Tapi terlepas dari panjangnya tadi proses yang dijalanin ya, Ko, saya penasaran nih, Ko, apa yang menjadi latar belakang terbentuknya KCBI dan boleh diceritakan juga, Ko, saat ini fokusnya di apa gitu? Ya tentu latar belakang terbentuknya KCBI kita merasa perlu ada satu wadah untuk berhimpunnya tadi para lulusan sarjana, kemudian para profesor, guru besar, dosen, kemudian para guru, tenaga kependidikan, maupun di aspek lain para profesional muda, para pengusaha muda, dan lain sebagainya untuk bisa saling memiliki komunitas di dalam KCBI ini. Nah tentu peran KCBI yang terutama bagaimana kita bisa membantu para cendekiawan ini untuk mendharma baktikan tridharma perguruan tinggi mereka. Bagaimana kita bisa menjadi jembatan, memberikan mereka wadah untuk melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Ada beberapa program dari KCBI yang kita laksanakan, salah satunya kita pernah membuat sayembara pengabdian kepada masyarakat. Jadi pada saat itu kita membuka seleksi terbuka bagi siapapun umat Buddha, kita minta berkelompok pada saat itu. Kalau ada yang punya ide kreatif, silakan diajukan proposalnya. Dan pada saat itu kita memberikan hibah ke kelompok pemuda lulusan para sarjana dari STAB di daerah Boyolali. Nah mereka itu ternyata di desa mereka ini bambu itu menjadi surplus. Jadi kelebihan bambu, sumber daya bambu. Nah, dan sayang kalau bambu ini kan hanya dibuang dan lain sebagainya. Oleh karena itu mereka meminta hibah alat dan kita berikan hibah untuk mereka belikan alat, dan di sana bambu-bambu tadi kemudian diolah, bisa jadi sedotan, bisa menjadi hal-hal lain yang sifatnya bermanfaat. Jadi bukan hanya menjadi limbah tapi justru bisa memberikan manfaat. Selain itu kita juga melakukan tadi di dalam bidang penelitian dan pengembangan, kita melakukan advokasi kebijakan, bagaimana aturan-aturan yang kita harapkan bisa berpihak kepada umat, yang menguntungkan umat, yang mungkin secara aturan sudah baik tapi pelaksanaannya belum. Contohnya pada saat itu kita pernah mengadvokasi bagaimana implementasi dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, di mana di dalam pasal 12 ayat 1A itu menyebut bahwa setiap peserta didik atau setiap murid itu berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Artinya setiap di satu sekolah, apalagi khususnya sekolah negeri, kalau di sana ada murid beragama Buddha, maka sekolah harus menyediakan guru juga yang beragama Buddha. Nah, walaupun ternyata di dalam peraturan turunannya, di dalam
peraturan menteri teknisnya, kemudian diatur lagi bahwa dalam satu sekolah itu minimal ada 15 murid. Nah ini kan kita lihat ada kalau yang disebut di negara kita tumpang tindih kebijakan. Jadi kebijakan di atasnya yang diatur oleh presiden dan DPR kan undang-undang itu, kemudian oleh pembantu presiden kan menteri, kemudian bisa bertolak belakang. Nah ini yang kemudian kita suarakan, dan saya kira masih banyak aturan-aturan lainnya dalam negara ini yang perlu dilakukan advokasi. Nah inilah peran dari cendekiawan itu sendiri di dalam keberadaannya dalam komunitas umat Buddha yang kita tahu sudah banyak sekali lembaga agama Buddha di Indonesia ya, dari berbagai segmen, bahkan pelaku budaya dan lain sebagainya pun sudah ada. Nah, tapi gimana peran cendekiawan tadi, pembedanya saya kira di sana seperti itu. Oke, berarti ada forum-forum kajian ya di KCBI terkait dengan tadi ranahnya Ipolek Sosbud Hankam itu ya, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan itu ya. Itu yang menjadi ranah dari KCBI ya. Ini menarik sekali nih, Ko Erik. Cuman saya pikir kalau kita bahas KCBI terus nggak ada habis-habisnya nih ya. Ada sisi lain yang perlu kita gali dari seorang Ko Erik Fernando ini ya. Dia dari seorang sarjana ilmu politik ya. Kemudian sekarang kayak lebih fokus juga ke Dharma Duta. Ya, Dharma Duta. Dan saya pikir kayaknya ada kaitannya juga dengan Nalanda ini gitu ya. Nah, Ko Erik bisa menggambarkan apa ya, ketertarikan Ko Erik ini ke bidang Dharma Duta ya. Kemudian juga ada hubungan apa dengan Nalanda ini sehingga kita bisa ketemu juga nih Ko Erik. Ya. Terima kasih. Jadi sedikit cerita dulu sebelum saya kuliah di UI. Saya sekolah SMP dan SMA itu di Penabur, sekolah yang berbasisnya non-Buddhis ya. Nah, pada saat itu saya ingat ujian praktek agama saya itu dari SMP, itu kelas 3 SMP itu jadi pendeta. Kemudian kelas 3 SMA juga ujian prakteknya jadi pendeta. Jadi dan, SMP tidak mendapatkan pembelajaran agama Buddha, SMA juga gitu ya. Nah kemudian dari pengalaman tersebut, ketika saya kuliah, kemudian baru ketemu dengan teman-teman di KMBUI. Dan pada saat itu saya beruntung mendapatkan seorang dosen pendidik agama Buddha saya, namanya Pak Insinyur Arya Chandra. Di mana beliau sangat berperan besar memberikan knowledge, pengetahuan saya tentang dasar-dasar agama Buddha. Nah kemudian tahun 2017, hampir 10 tahun yang lalu, pada saat itu saya coba mengikuti perlombaan. Nah, pada saat itu di Universitas Tarumanegara mengadakan lomba Dhammadesana. Kan kalau lomba-lomba yang lain itu mesti beregu. Misal cerdas cermat, ada timnya. Atau yang mungkin yang paduan suara, mungkin ada timnya. Kalau Dhammadesana kan sendiri. Pada saat itu saya ikut dan dapat juara 2. Nah kemudian saya lihat lagi, ada nggak ya lomba sejenis lagi, saya coba menantang diri saya. Lalu saya ada di Vihara Dhammacakka pada saat itu tiap 17 Agustus mereka bikin lomba. Hutsima ya? Iya, pada saat itu saya ikut juara 3. Wah, saya masih tertantang. Kemudian karena saya kuliahnya di UI, masuk domisili Jawa Barat, saya boleh ikut lomba pada saat itu STG, Swaimora Tripitaka Gata di Jawa Barat. Jadi saya pergi dari Jakarta ke Bandung naik mobil travel ya. Nyampe di Bandung langsung lomba dan juara 3 lagi. Wah. Jadi dari 3 kali tersebut saya nggak pantang menyerah. Kemudian karena saya KTP Jakarta, ternyata ada lomba STG 2 minggu lagi di Jakarta. Waktu itu dibikin di Sekolah Narada tempat pelaksanaannya. Nah, karena saya penasaran, saya coba lagi. Nah, baru di Jakarta dapat juara 1. Kemudian mewakili Jakarta di nasional, meskipun belum menang, tapi pada saat itu jadi kenal banyak orang. Karena kan yang ikut lomba nggak cuma Dhammadesana. Ada yang lomba paduan suara, baca Liamkeng, kemudian lomba yang lain-lain banyak. Nah pada saat itu saya ingat
saya kemudian ditanya salah satu peserta dari Bacakeng ya, Erik mau ceramah nggak di vihara saya. Waktu itu tempat saya ceramah pertama tuh di Segitiga Senen, yang di Sunter, tapi iya yang Dharma Jaya. Saya bilang mau, dan saya ingat ketika saya datang kebaktian remajanya ya, itu yang dengar 5 orang, seperti Sang Buddha pertama kali membabarkan Dharma ya. Wah, jadi 5 orang juga langsung dapat nih. Iya, wah bener-bener 5. Nah dari situ baru kemudian saya upload di medsos kegiatan saya ceramah itu. Nah karena saya sebelumnya udah aktif di mahasiswa, udah banyak temen kan di berbagai vihara dan kampus. Mereka undang, saya diundang ke kampus LSPR, ada KMB-nya, kemudian ke kampus-kampus lain, termasuk ke Nalanda pada saat itu. Dan saya teringat betul waktu ceramah di Nalanda itu dapat waktunya 31 Desember 2017. Tentu ceramah di tahun baru ini kan tantangan, karena kita punya banyak ajakan untuk New Year kan, old and new, seru-seruan. Tapi pada saat itu saya pikir karena saya masih baru, apapun jadwal yang datang, siapapun yang mengundang, tidak peduli berapa banyak orangnya dan lain sebagainya, saya harus datang sejauh apapun itu. Jadi pada saat itu pun saya datang, saya masih ingat saya naik kereta, kemudian sambung naik ojek online, pulang juga sama. Itu sentuhan pertama dengan Nalanda ya Pak Erik? Iya, dan dari situ saya bersyukur karena Nalanda salah satu yang mempercayakan saya di awal saya menjadi seorang Dharma Duta, memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi. Oke, jadi kemudian sampai pada titik sekarang kan mesti kalau dipanggil pilih-pilih dulu gitu ya. Oh, tunggu ya, saya lihat jadwal dulu nih gitu ya. Nah, sampai di titik sekarang yang seorang Erik Fernando dengan jadwal yang super padatnya itu masih konsisten di pembabaran Dharma Duta, atau sudah mungkin ada hal-hal lain yang lebih prioritas? Kalau ditanya, tentu hati saya itu paling utama sharing Dharma, membabarkan Dharma. Pada saat itu saya bikin tagline menyapa umat. Jadi itu betul-betul yang menjadi panggilan saya sebetulnya. Dan saya berusaha untuk tidak pernah membeda-bedakan, walaupun kalau sekarang ya mungkin karena keterbatasan waktu ya, setiap manusia kan punya 24 jam dalam sehari. Bagaimana kita memilah-milah lah kegiatan tersebut. Tapi kalau ditanya panggilan hidupnya yang terutama Dhamma Duta. Namun tentu kita tidak bisa memungkiri selain dari Dhamma Duta kan kita mesti punya aktivitas lain untuk bisa memiliki rencana masa depan dan sebagainya. Oleh karena itu tentu adanya pekerjaan, kemudian saya juga melanjutkan studi lagi. Nah ini tinggal bagaimana kita seimbangkan dari berbagai kegiatan tersebut. Nah, ada kaitannya nggak, Ko Erik, antara aktivitas Dharma Duta ini kemudian ketertarikan Ko Erik ya di antara banyak program doktoral ya di Indonesia dan di luar ini, kemudian pilihannya jatuh pada Global Buddhism kerjasama Nalanda dengan Krungthep University? Ya, tentu yang melatar belakangi kemudian kenapa saya mendaftar di program S3 Global Buddhism ini, pemikiran saya yang paling sederhana pada saat itu, minimal ketika saya lulus, saya punya materi ceramah yang lebih banyak. Karena dengan kita kuliah Global Buddhism kan kita bisa melihat bagaimana perkembangan agama Buddha ini dari satu wilayah di India ya, bahkan kalau kita pelajari kan Sang Buddha itu bertransportasi dari satu tempat ke tempat lain itu selalu berjalan kaki. Bagaimana ajarannya dari sebuah wilayah di India tersebut bisa kemudian berkembang mengglobal seperti sekarang. Nah ini yang kemudian melatar belakangi kenapa saya mengambil jurusan Global Buddhism ini. Dan selain itu juga dengan kita masuk di jurusan ini kita punya pergaulan yang lebih luas di tingkat agama Buddha di tingkat internasional.
kita bisa kenal dengan para pemikir maupun cendekiawan dari agama Buddha dari negara-negara lain yang tentu akan membuka cakrawala kita berpikir untuk mengembangkan Buddhism di Indonesia juga. Jadi itu yang melatar belakangi saya. Luar biasa. Ini pasti jadi motivasi juga nih Pak untuk pendengar kita karena ya masih muda, pemikiran Ko Erik bisa kita tiru nih. Iya, dan sekaligus menginformasikan juga kepada pemirsa bahwa Institut Nalanda ya yang bekerja sama dengan Krungthep University sudah menyelenggarakan program doktoral ya Global Buddhism yang Ko Erik juga sebagai salah satu mahasiswa pertama ya angkatan pertama untuk Global Buddhism ya. Oke, luar biasa. Nah, Ko Erik tadi pemikirannya saya cukup amazed juga ya. Nah, saya mau tanya nih Ko, apa yang menjadi proses atau titik tertentu yang membentuk pemikiran Ko Erik hingga sampai seperti sekarang? Iya, tentu banyak ya dari perjalanan hidup yang saya lalui ini. Tentu salah satunya dari keluarga saya juga, dari mama, karena papa saya udah nggak ada dari saya umur 3 tahun. Jadi saya melihat gimana figur seorang mama itu memainkan peran ganda ya, sebagai seorang ibu dan juga harus mencari penghasilan dan lain sebagainya. Nah itu yang kemudian membentuk karakter dan kepribadian kita. Paling tidak di kehidupan ini kita kalau belum bisa bermanfaat bagi orang lain, seminimal-minimalnya kita tidak menyusahkan orang lain. Nah ini terbentuk dari berbagai kondisi tersebut, dan juga dalam perjalanan hidup ini saya melihat perjuangan juga ya, gimana pada dulu waktu saya kuliah itu karena rumah di Jakarta Barat, kemudian kampusnya di Depok, jadi tiap hari kita harus pulang pergi naik kereta, kita ngerasain naik angkot ke stasiun, pulang juga sama. Kadang sama sopir angkot karena dia lihat kita masih sekolah ya, mungkin kadang cuman kasih 1.000 juga boleh. Saya ingat tuh. Kemudian gimana di kampus kita coba bergaul, berinteraksi dan lain sebagainya. Nah itu kemudian perjalanan hidup yang membentuk kepribadian kita. Namun di dalam perjalanan 10 tahun terakhir, salah satu yang paling menyentuh hati saya berkesan itu adalah ketika kita berbagi dharma di dalam penjara. Karena di dalam penjara itu kita melihat orang-orang yang mungkin kalau mereka di masyarakat itu kan dijudge yang negatif ya. Betul. Sebagai seorang narapidana dan lain sebagainya. Tapi ketika saya datang ke sana kan di dalam lapas itu, penjara itu ada tempat-tempat ibadah ya. Betul. Nah, salah satunya di vihara-vihara tersebut, saya melihat mereka ini memandang vihara itu sebagai harapan. Jadi melihat vihara itu sebagai tempat mereka bersuka cita. Nah, tentu ini menjadi terlepas dari apapun kasus yang membawa mereka ke dalam lapas. Ini menjadi refleksi kita yang saat ini ada di luar, hidup bebas, dan lain sebagainya. Kadang-kadang mau ke vihara aja banyak yang merasa mager karena nggak ada temennya, sekedar nggak ada temen. Nah, kalau kita refleksi orang di dalam lapas, justru ketika mereka dapat waktu ke vihara, itulah waktu yang sangat bersukacita dan menyenangkan bagi mereka. Seperti itu. Luar biasa. Oke, saat ini kan di dunia organisasi lebih banyak ke organisasi Buddhis ya, Ko Erik ya. Organisasi Buddhis juga tadi masih juga aktif dalam bidang pendidikan. Nah, sekarang saya agak sedikit melebar lagi nih, Ko Erik. Ko Erik kalau ngelihat ya fenomena saat ini terkait misalkan pendidikan ya dalam lingkup Buddhis. Nah ini harapan Ko Erik atau mungkin pandangan Ko Erik tentang kemajuan pendidikan Buddhis itu seperti gimana? Ya, pertama-tama untuk pendidikan di dalam agama Buddha di Indonesia, tentu yang menjadi harapan saya adalah para guru, para pendidik ini bisa dibilang menjadi
soul atau jiwa utama Oke. dari kemajuan pendidikan ini. Karena murid-murid ini akan menyerap, akan memiliki ilmu dari guru-guru tersebut. Dan ini yang kemudian menjadi fondasi di dalam kehidupan mereka mendatang. Tentu pada saat itu ketika kuliah saya beruntung dapat seorang dosen yang wawasan agama Budanya sangat dalam dan luas, Bapak Insinyur Arya Chandra, yang kemudian membuat mindset atau cara berpikir saya tentang agama Buddha itu betul-betul memiliki mindset bukan hanya diberikan ikan ya, tapi betul-betul diberikan pancing. Jadi bagaimana Pak Arya Chandra itu mengajari kita untuk melakukan penyelidikan atau melakukan analisa terhadap segala fenomena yang ada di dalam agama Buddha. Nah, itu yang saya kira perlu juga ditanamkan oleh para guru-guru agama Buddha ketika mengajari murid-muridnya. Tentu sampai di proses itu tidak mudah dan mungkin tidak apple to apple karena saya kan mahasiswa. Karena kalau kita ngajari anak-anak sekolah kan tahapannya berbeda. Tapi yang paling penting bagaimana bisa menimbulkan rasa ketertarikan mereka untuk mempelajari agama Buddha ini. Itu saya kira yang menjadi poin penting, bagaimana menstimulus, bagaimana membuat anak-anak ini kemudian merasa agama Buddha itu menarik dan menyenangkan, bukan membosankan. Nah, itu yang menjadi harapan saya bagi semua pendidik dimanapun berada. Nah, kalau itu secara pendidikan Buddhis mungkin lebih ke hal-hal yang sifatnya personal gitu ya. Nah, kalau dilihat secara kelembagaan kok Erik ya, kalau kita lihat secara kelembagaan pendidikan Buddhis di Indonesia ini kan boleh nggak sih kalau saya bilang agak tertinggal gitu ya dibanding mungkin ada beberapa pendidikan-pendidikan berbasis agama lain yang mungkin jauh lebih maju gitu kan. Nah, dalam kaitannya juga dengan ya teman-teman di cendekiawan gitu kan, ada nggak pemikiran-pemikiran terkait hal ini? Ya. Jadi saya melihat bagaimana kalau secara kelembagaan ataupun secara struktural saat ini banyak kemajuan ya yang dilakukan oleh para pendidik Buddhis kita. Salah satunya dengan adanya wadah Pergabi, Perkumpulan Guru Agama Buddha Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Sukiman. Nah, ini tentu bisa menjadi wadah untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi guru, baik yang guru mapel agama Buddha maupun non mapel agama Buddha tapi gurunya beragama Buddha di dalam wadah Pergabi tersebut kan. Nah, itu saya kira bisa menjadi sudah menjadi satu kemajuan yang luar biasa karena banyak juga wadah-wadah guru-guru yang dari agama lain ya. Nah, selain itu juga memang di dalam memajukan kelembagaan pendidikan kita perlu kerjasama dari berbagai stakeholder. Kita perlu kerjasama pentahelix. Nah, kita perlu dukungan dari kementerian, dukungan dari pemerintah. Kita lihat bagaimana Direktorat Jenderal kita sudah baik, banyak aturan-aturan untuk mendirikan Dhammaseka, institusi pendidikan yang formal maupun non-formal. Itu saya kira sudah baik karena memang peran negara, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, khususnya Ditjen Bimas Buddha kan menerbitkan aturan. Aturannya sudah ada, kemudian kita perlu dukungan dari dunia usaha. Nah, kita perlu kelompok-kelompok usaha maupun para pengusaha Buddhis ini kemudian melirik pendidikan ini sebagai salah satu investasi. Mungkin jangan dilihat sebagai investasi yang sifatnya ekonomis, yang sifatnya cost benefit analysis, tapi yang sifatnya investasi jangka panjang, memajukan sumber daya manusia kita. Kemudian kita lihat juga bagaimana peran dari kelompok pemikir, kelompok cendekiawan. Tadi sudah terbentuk adanya wadah Pergabi untuk menyuarakan aspirasi para guru dan lain sebagainya. Ini saya kira sudah baik. Kemudian kita perlu juga dukungan dari teman-teman media ya. Bagaimana media kemudian bisa menyuarakan, bisa membentuk satu hal yang baik, bagaimana bisa memajukan pendidikan Buddhis kita. Karena zaman sekarang kan hampir setiap orang itu mungkin satu hari bisa menatap layar handphone lebih dari
8-10 jam ya. Yap. Di sini media memainkan peranan penting. Nah, kemudian yang terakhir juga bagaimana peran dari kelompok para aktivis, para mahasiswa untuk kemudian membantu ya bagaimana pemikiran-pemikiran tadi bisa kemudian dirangkai, karena yang bisa maju di garis terdepan kan para aktivis, para kelompok pemuda yang bisa menyuarakan dengan lepas pemikiran untuk memajukan kelembagaan ini. Jadi saya kira kalau berbagai elemen ini saling bekerja sama, saling bersatu untuk memajukan kelembagaan pendidikan Budi, saya kira bisa sangat baik ke depannya. Oke, wih, luar biasa. Ya, sisi pendidikan tuh ya. Nah, umat Budanya besar, maka dan kita kan sangat toleran, mulai dari lembaga apapun yang internasional masuk kita menerima dan mengizinkan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Buddha. Tapi kalau di daerah kan sumber dayanya kemudian makin lama makin sedikit. Nah, kalau jumlah wadah yang begitu besar tadi saling bersaing di daerah, nah ini kan bisa menyebabkan terjadi kompetisi seperti kanibal ya, saling berebut umat seperti itu. Orangnya itu saja, tapi organisasinya nambah gitu. Iya. Nah, ini yang kita kadang di daerah prihatin. Bahkan waktu tahun kemarin